Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scenes memperlihatkan pertempuran di Pulau Hachinosu yang telah berjalan dengan semakin kacau, di mana banyak pertarungan terjadi di berbagai area pulau tersebut. Salah satunya adalah area tempat Band Beckman berada. Saat ini, dia sedang berhadapan dengan Seraphim Mihawk alias S-Hawk yang muncul tiba-tiba di hadapan Band Beckman. Dalam pertarungan melawan S-Hawk, Band Beckman berencana untuk menghemat energi karena kedepannya nanti masih ada musuh kuat lain yang harus dia lawan. Namun, walaupun Band Beckman bertarung dengan menghemat energi, S-Hawk tetap kerepotan menghadapi wakil Kapten Bajak Laut Agagami itu. Sebab, Band Beckman tidak hanya kuat saja, tapi juga sangat cerdas sehingga dia tahu bagaimana cara untuk bertarung dengan sangat efisien. Memang, telah dikonfirmasi bahwa Band Beckman tingkat kewaspadaan dan strategi yang sangat tinggi sehingga membantunya dengan baik dalam pertarungan. Band Beckman juga memiliki pengetahuan yang sangat luas sehingga dia memahami soal keunggulan dan kelemahan tubuh ras Lunaria yang menjadi dasar dari tubuh para Seraphim. Selain itu, dari segi kecepatan, pergerakan Band Beckman juga di atas Seraphim Mihawk sehingga dia mampu untuk unggul melawan sang Seraphim tersebut meski dia tidak mengeluarkan seluruh kemampuannya. Band Beckman pun berkata bahwa Seraphim Mihawk itu masih lebih manusiawi dibandingkan Mihawk yang asli. Ini adalah perkataan yang sama seperti yang pernah diucapkan oleh Zoro ketika Zoro berhadapan dengan S-Hawk di Pulau Egghead yang lalu. Maksud dari perkataan itu adalah Mihawk yang asli jauh lebih kuat dan lebih mengerikan dibandingkan Seraphim Mihawk. Band Beckman dulu pernah menyaksikan duel Shanks melawan Mihawk secara langsung. Dalam pertarungan itu, Band Beckman melihat sendiri betapa mengerikannya kekuatan Mihawk yang mampu seimbang melawan Shanks, yang mana itu jelas mengindikasikan bahwa Mihawk memiliki kekuatan sekelas 4 kaisar lautan. Terdapat indikasi kalau Mihawk juga memiliki kemampuan Haki Advance yang membuatnya mampu menghadapi orang-orang kuat sekelas kaisar lautan. Namun, garis keturunan Mihawk masih minim tentang itu. Selain itu juga, Mihawk terkenal dengan sebutan mata elangnya, yang menurut Mimin Bochnime ini sangat erat kaitannya dengan Ken Bunshoku Hakinya, sehingga sekelas para admiral dan vice admiral menjulukinya sebagai sang mata elang. Hal ini yang membuat Band Beckman sedikit minder karena mempertimbangkan kemampuan Mihawk. Level kekuatan Mihawk semakin kesini sudah terlihat semakin jelas karena sekarang ini dia sedang bertarung melawan dua admiral sekaligus di Pulau Karaibari. Beralih menyoroti tempat lain di Pulau Hachinosu, ada Sanjuan Wolf yang sudah bangkit kembali usai dikalahkan oleh Building Snake beberapa waktu yang lalu. Alasan mengapa sang komandan Titan raksasa itu bisa pulih seketika itu karena perbuatan dari Dokyu yang memberinya ramuan tertentu. Sanjuan Wolf pun sekarang segera berjalan ke arah kota untuk balas dendam kepada Building Snake. Tapi secara tidak sengaja, dia malah bertemu dengan Sengoku yang ada di sana. Sang mantan Fleet Admiral tersebut pun tidak tinggal diam ketika melihat makhluk besar itu berjalan ke arahnya. Dalam mode Buddha, Sengoku pun segera melompat dan menyerang Sanjuan Wolf dengan teknik pukulan. Namun, Sanjuan Wolf juga melayangkan sebuah tinju sehingga pukulan kuat dari mereka berdua saling beradu di tempat itu. Rupanya, ramuan yang tadi Dokyo berikan kepada Sanjuan Wolf tidak hanya membuat raksasa itu mampu bangkit kembali, melainkan juga membuat raksasa itu mengalami peningkatan kekuatan yang sangat signifikan. Meski memang akan ada efek samping dari ramuan aneh tersebut, namun dalam situasi seperti ini, mereka tidak peduli apapun efek sampingnya. Nah, yang penting, Sanjuan Wolf bisa bangkit kembali dan bertarung dengan lebih kuat dari sebelumnya. Tak heran di sini tinju Sanjuan Wolf bisa beradu dengan pukulan mode Buddha Sengoku. Namun, tidak sampai di situ saja. Sementara tinju mereka saling beradu, Sengoku pun memakai tangan yang satu lagi untuk menciptakan serangan shockwave yang diarahkan kepada Sanjuan Wolf. Dampak dari serangan itu cukup menyakitkan, tapi masih belum membuat Sanjuan Wolf tumbang. Karena selain kekuatannya yang meningkat, ramuan yang tadi Dokyu berikan juga membuat daya tahan tubuh Sanjuan Wolf menjadi semakin kuat, sehingga dia bisa bertahan dari pukulan shockwave Sengoku. Pertarungan antara mereka berdua pun masih akan berlanjut ke depannya nanti. Walaupun Sanjuan Wolf sekarang menjadi semakin kuat berkat ramuan dari Dokyu, tapi tentu Sengoku tetap yang akan menang.
menang. Hanya saja belum diketahui apakah Sengoku benar-benar akan mengalahkannya secara telak atau malah nanti akan ada gangguan dari pihak lain yang akan memisahkan pertarungan antara Sengoku melawan San Juan Wolf. Sebab dalam pertempuran Battle Royale seperti ini selalu ada saja gangguan yang memisahkan mereka dari lawan masing-masing. Dari kejauhan, Building Snake terkejut saat melihat San Juan Wolf sudah bangkit lagi, padahal baru saja dia kalahkan. Tentu sangat mengesalkan ketika melihat lawan yang tadi sudah dikalahkan dengan susah payah, kini malah sudah bisa bangkit kembali. Tapi berhubung ada Sengoku yang kini menghadapinya, maka Building Snake membiarkan itu dan terus berjalan ke arah tengah kota. Sebab Building Snake ingin mencari tahu bagaimana perkembangan pertarungannya terjadi di sana. Sambil berjalan, dia pun mulai berpikir, mengapa San Juan Wolf yang tadi sudah tumbang, tiba-tiba bisa bangkit kembali dan tampak menjadi lebih kuat. Itu pasti ada campur tangan dari Komandan Titan yang lain. Orang yang menyembuhkan San Juan Wolf itu pasti adalah seorang dokter. Jadi jelas bahwa Dokyu adalah dalang utama dari masalah tersebut. Bajak Laut Akagami memang sudah memiliki data dari seluruh Komandan Titan Bajak Laut Kurohige. Jadi Building Snake pun paham orang yang harus dia kalahkan selanjutnya adalah sang dokter, yaitu Dokyu, supaya dia tidak bisa menyembuhkan Komandan Titan yang lain. Beralih ke tempat Shanks dan Kurohige, sebagaimana kita bahas, Kizaru sempat mencoba untuk mengganggu duel mereka berdua. Namun saat Admiral itu merasa seolah tidak berkutik di hadapan Shanks dan Kurohige, sehingga dia pun memilih mundur terlebih dahulu sambil menunggu momentum yang tepat. Kizaru akan kembali lagi ke sana jika Shanks dan Kurohige sudah kehabisan tenaga dan terluka parah. Ketika Kizaru mau mundur dari sana, Kurohige sempat melancarkan serangan dengan teknik Gura-Gura Nomi, tapi Kizaru dengan gesit mampu menghindari serangan itu dan menjauh dari sana. Shanks sebenarnya bisa saja mengejar Kizaru karena dia memiliki gerakan yang sangat cepat. Namun Shanks melihat dengan Kenbun Shokuhaki tingkat tinggi bahwa jika dia mengejar dan mencoba menebas Kizaru, di saat yang bersamaan Kurohige akan melancarkan serangan ke arahnya. Jadi Shanks memutuskan untuk membiarkan Kizaru pergi saja karena fokus utamanya di sini adalah untuk mengalahkan Kurohige. Sebagaimana kita bahas, keputusan Shanks ini sudah sangat tepat karena jika Shanks tadi mengejar Kizaru, justru yang diuntungkan adalah Kurohige. Dengan begitu, kini Shanks dan Kurohige pun bisa fokus berduel lagi. Walau mereka berdua juga paham bahwa ada potensi di mana nanti Kizaru akan datang dan mengganggu mereka lagi. Kemudian, menyoroti Kizaru yang sudah pergi untuk sekarang, Kizaru naik ke atas salah satu bangunan yang cukup tinggi di tempat itu sambil memantau keadaan sekitar sekaligus mengumpulkan lebih banyak energi. Tapi, tiba-tiba beberapa aliansi Kurohige memakai teknik Geppo untuk naik ke atas bangunan itu juga. Rupanya, beberapa aliansi Kurohige juga menguasai ilmu bela diri Rokushiki. Ilmu bela diri Rokushiki itu memang sudah cukup umum di dunia One Piece. Tidak hanya orang-orang dari pemerintah dunia dan angkatan laut saja yang menguasainya, tapi pihak bajak laut juga banyak yang menguasainya. Ketika melihat kedatangan dari bajak laut itu pun membuat Kizaru belum bisa bersantai untuk mengumpulkan energi lebih banyak lagi. Tapi hal itu juga bukan masalah untuknya. Sang admiral tersebut pun berbicara sendiri dengan berkata bahwa melawan mereka semua cukup bagus untuk mengulur waktu. Karena tujuan utama Kizaru adalah mengincar Shanks dan Kurohige bila nanti ada kesempatan. Jadi, para aliansi Kurohige di hadapannya itu akan menjadi hiburan bagi Kizaru sambil mengulur waktu. Berpindah ke area lain di Pulau Hachinosu, ada Kuzan yang harus bertarung melawan beberapa Vice Admiral yang dia kenal. Sebagaimana kita bahas, Kuzan awalnya enggan untuk melawan rekan-rekan lamanya itu. Namun, karena mereka tidak mau mundur, maka pertarungan pun tidak terhindarkan. Kuzan menciptakan pedang es, lalu maju untuk beradu serangan dengan salah satu Vice Admiral yang bersenjata pedang di sana. Setelah itu, Kuzan membekukan tanah tempat mereka berpijak, tapi Vice Admiral tersebut berhasil melompat dan menghindari serangan es itu. Kemudian, para Vice Admiral lain menyerang Kuzan dengan berbagai teknik, tapi tentu
itu dia bisa mengatasi semua serangan itu. Di sini tampaknya Kuzan bertarung sambil agak menahan diri, karena kalau dia serius, maka para Vice Admiral itu bisa kalah atau mati dengan mudah. Inilah salah satu beban ketika harus bertarung melawan rekan-rekan lama. Tempo hari ketika Kuzan melawan Garp, dia tidak perlu menahan diri, karena memang Garp sangat kuat dan harus dilawan sekuat tenaga. Namun, kini menghadapi para Vice Admiral di hadapannya itu tentulah sangat berbeda, karena ada perbedaan kekuatan yang sangat signifikan di antara mereka. Sehingga Kuzan tidak boleh berlebihan dan harus mencari cara yang relatif aman untuk mengalahkan para Vice Admiral itu tanpa membuat mereka semua kehilangan nyawa atau cedera parah. Rupanya, Kuzan masih memikirkan nyawa dari para Vice Admiral itu karena bagaimanapun juga mereka adalah rekan-rekan Kuzan di masa lalu. Sementara itu, di tempat lain ada pula pertarungan antara Yasop melawan Van Augur. Namun, Van Augur tidak sendirian di sana karena dia ditemani oleh beberapa aliansi dan bawahan dari Kurohige yang lain, sehingga Yasop harus menghadapi banyak orang sekaligus. Dalam pertarungan tersebut, Yasop bertarung dengan sangat baik, di mana dia telah berhasil merumbahkan sebagian dari mereka. Hanya saja yang tumbang itu barulah orang-orang yang lemah saja. Sedangkan untuk orang-orang yang cukup kuat termasuk Van Augur masih belum kalah sehingga pertempuran masih terus berlanjut. Beralih ke tempat berbeda yang jauh dari sana, pertempuran di Pulau Karaibari pun masih terus berjalan dengan semakin panas. Bahkan pertempuran di pulau itu terbilang masih belum selama pertempuran di Pulau Hachinosu. Sehingga masih akan ada lagi berbagai hal menarik yang terjadi yang akan semakin memeriahkan pertempuran di markas Cross Guild tersebut. Sebagaimana kita bahas, Mihawk sedang menghadapi Admiral Fujitora dan Ryokugyu sekaligus. Walau Mihawk sangat kuat, tapi pertarungan itu masih berjalan dengan sangat sengit, yang mana dua Admiral bisa cukup memberi perlawanan. Sementara itu, di area pelabuhan pantai, ada Seraphim Doflamingo yang sedang menghadapi para organisasi dunia bawah yang berdatangan untuk membantu Cross Guild. Seraphim Doflamingo di sini membantu angkatan laut dalam melawan para musuh yang berdatangan itu. Namun tak lama berselang, ada organisasi lain yang datang ke sana sebagai bala bantuan juga. Kali ini yang datang adalah armada besar, sebab organisasi tersebut dipimpin oleh orang bernama Drake Peklo yang telah dikonfirmasi sebagai salah satu kaisar dunia bawah. Dari kejauhan, Bagi pun tampak senang melihat kedatangan dari armada Drake Peklo karena kehadiran mereka bisa sangat membantu Cross Guild. Bagi juga di sini merasa sangat berjasa karena dialah yang memanggil seluruh aliansi Cross Guild untuk datang ke sana. Bahkan, dia juga mengundang semua kelompoknya yang terhubung di dunia bawah untuk ikut membantu dengan bayaran imbalan yang besar. Kehadiran pasukan Drake Peklo itu bisa menambah kekuatan tempur dari Cross Guild. Sementara itu, para kru dan rekan-rekan awal Bagi pun datang mendekatinya lalu protes kenapa Bagi tidak ikut bertarung. Bagi bilang tentu saja karena medan pertempuran itu sangat berbahaya mengingat ada banyak orang kuat yang terlibat dalam pertarungan di sana. Di hadapan orang-orang ini, Bagi memang bisa tampil apa adanya tanpa perlu berbohong karena mereka berbeda dengan para anak buah baru yang memuja-muja Bagi. Mereka sudah menemani Bagi sejak awal petualangan sehingga mereka tahu bahwa Bagi itu lemah. Tapi, walau Bagi tidak ikut bertarung, dia akan menjelaskan bahwa dirinya lah yang menghubungi para organisasi dunia bawah sehingga mereka berdatangan. Alvida pun tersenyum, lalu bilang rupanya Bagi bisa cukup beruna juga. Terlihat beberapa marinir mendekati tempat Bagi dengan serangan peluru yang membabi buta, namun setiap peluru yang dikeluarkan marinir tepat mengenai Bagi menjadi terbelah atau seakan
rapuh dengan sendirinya. Di sana diperlihatkan wajah Bage yang senyum khas legend badutnya yang mengerikan. Menurut Mimin Bochnime, hal ini terjadi karena kemampuan tersembunyi Bage, yaitu bara-bara nomi miliknya. Lalu, para bawahan yang ada di sana langsung pada tercengang. Berpindah ke Pulau Elbaf di dunia matahari, kekacauan masih terus berlanjut. Saat ini, Frankie, Bonnie, dan Rejo sedang menyusun strategi baru. Lalu, Lilith datang ke sana dan membawa senjata yang dia ambil dari kapal Sunny, yang mana senjata itu adalah salah satu barang yang dia bawa dari Pulau Egghead. Ketika mereka sedang menyusun rencana, ada monster mimpi buruk yang mulai mendekat. Lilith pun langsung menembak monster tersebut dengan senjata yang dia pegang itu. Lilith pun berkata kepada yang lain bahwa dia tidak yakin apakah dia akan bisa membantu atau tidak jika harus melawan kesatria suci. Namun, apabila hanya menghadapi monster-monster yang berkeliaran di sana saja, maka dia merasa bisa cukup berguna karena senjata yang dia pegang itu pasti bisa menghadapi para monster tersebut. Akhirnya, di sini kita bisa melihat lagi salah satu senjata hebat ciptaan Vegapunk. Senjata itu tentu akan sangat berguna dalam pertempuran yang sedang terjadi ini. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!